Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi masih di dalam ekosistem atau interaksi antar komponen makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Nah, materi yang hari ini kita pelajari adalah daur biogeokimia, di mana tujuannya adalah kalian mampu menjelaskan nih bagaimana proses berlangsungnya daur biogeokimia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, gimana kalian bisa menjelaskan macam-macam daur biogeokimia, otomatis kalian harus tahu dong pengertian dari daur biogeokimia ini nih seperti apa. Nah, daur biokimia ini sebenarnya adalah suatu proses atau sebuah ibaratnya sebuah perputaran. Nah, karena perputaran berarti di situ ada daur nih. Dia akan selalu berputar ya. Nah, perputaran ini dapat berlangsung berupa kayak perputarannya ini bisa berupa penggunaan atau pelepasan. Nah, penggunaan atau pelepasan. Jadi ada dua proses di dalamnya ini, ada penggunaan unsur atau pelepasan unsur. Nah, di mana unsur-unsur ini adalah unsur-unsur yang anorganik. Ya, yang masih belum bisa kita gunakan, tetapi unsur anorganiknya ini adalah unsur anorganik yang esensial bagi tubuh. Nah, karena dia esensial berarti kan sangat bermanfaat buat tubuh. Nah, contohnya apa aja sih, seperti unsur C, unsur hidrogen, unsur oksigen, unsur sulfur, unsur nitrogen, dan unsur fosfor. Nah, itu adalah beberapa contoh unsur-unsur yang esensial bagi tubuh. Dimana tadi ya, pelibatan atau peristiwa perputarannya ini melibatkan reaksi-reaksi, di mana reaksi-reaksi yang di dalamnya itu ada reaksi biologis, ada reaksi geologis, dan ada juga reaksi kimia. Nah, selanjutnya konsep dari daur biogeokimia itu apa? Di dalam daur biogeokimia, konsep yang pertama di dalamnya itu ada interaksi antara tadi ya makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya, dengan komponen abiotiknya, berarti komponen yang tidak hidup. Selanjutnya ada juga pastinya ada peristiwa jaring makanan. Nah, karena di situ ada jaring makanan, berarti ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan biotiknya, atau kita sebut juga makhluk hidup yang lainnya, seperti peristiwa makan yang kita kenal dengan hubungan predasi, kompetisi, terus ada simbiosis juga. Nah, di situ semuanya pokoknya ada peristiwa tadi. Terus selanjutnya yang terakhir adalah di biogeokimia itu pasti terjadi yang namanya aliran energi dari lingkungan, dari abiotik ya, dari abiotik menuju ke tingkat trofik yang ada di jaring-jaring makanannya nanti. Nah, selanjutnya apa sih macam dari daur biokimia ini? Macam daurnya ini yang ada di daur biokimia ini dibagi menjadi dua nih. Kayak menjadi dua daur. Ada yang disebut dengan daur edafik ya, sesuai yang ada di buku, dan daur atmosfer. Nah, apa bedanya kalau daur edafik ini dan daur atmosfer? Atmosfer itu sendiri berarti udara. Jadi adanya beberapa unsur yang akan dilepas ke udara, sehingga unsur ini pastinya berbentuk gas. Sedangkan pada daur edafik itu tidak ada unsurnya tidak dilepas ke udara, sehingga tidak ada unsur gas di dalam daurnya. Oke, mari kita bahas satu persatu apa saja sih daurnya. Daur yang ada di buku kalian tuh salah satunya adalah daur air, atau disebut juga daur H2O, atau disebut juga daur hidrogen. Nah, daur air ini kayak itu ada di halaman buku kamu ya.
daur hidrogen ini ada daur si air ini ternyata tidak ada di buku kamu ya. Jadi intinya air ini adalah bagian yang penting bagi tubuh organisme, karena air itu sendiri menyusun 90% tubuh makhluk hidup ya. Nah, proses utama dari daur air ini adalah terjadinya peristiwa yang namanya tadi ya, evaporasi. Terus selanjutnya ada peristiwa transpirasi, ada peristiwa presipitasi, ada peristiwa kondensasi. Apa sih perbedaan dari keempat peristiwa tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Jadi peristiwa yang pertama evaporasi. Peristiwa evaporasi itu adalah proses pertama yang mendukung atau mendorong siklus air. Nah, peristiwa evaporasi ini didapatkan, evaporasi ini merupakan evaporasi air yang ada di dalam laut maupun air-air yang ada di dalam tanah tadi ya. Nah, evaporasi ini akan dilakukan oleh air yang ada di dalam laut, bisa sungai, danau, rawa, pokoknya air-air yang ada di permukaan. Nah, selanjutnya air-air ini akan mengalami penguapan. Evaporasi sendiri ini adalah artinya sebagai proses penguapan air. Nah, penguapan ini dibantu oleh suatu energi yang namanya energi cahaya. Nah, terus selanjutnya air ini yang tadinya berupa cair, dia akan menjadi uap air. Nah, karena adanya peristiwa evaporasi, maka akan terjadi yang namanya akan berkondensasi ini ya, menjadi awan-awan. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa peristiwa evaporasi itu adalah proses penguapan air. Oke. Selanjutnya penguapan air. Lalu ada peristiwa yang kedua yang disebut transpirasi. Nah, transpirasi ini dilakukan oleh bantuan tumbuhan. Nah, transpirasi ini dibantu oleh organisme produsen ya. Jadi semua produsen itu pasti akan mengalami transpirasi, baik itu rumput maupun pohon. Nah, transpirasi ini dilakukan oleh organisme-organisme yang ada di darat, di mana organisme-organisme seperti produsen itu menggerakkan banyak air untuk dipindahkan ke atmosfer. Air yang ada di dalam daratan ini akan diubah menjadi uap air. Lanjut, peristiwa yang namanya kondensasi. Peristiwa kondensasi itu adalah perubahan tadi. Peristiwa kondensasi ini adalah peristiwa uap air yang ada di atmosfer. Atmosfer ini akan diubah menjadi awan. Oke, karena proses ini mengalami pendinginan, karena udara yang ada di atas awan ini atau ini mengalami pendinginan. Selanjutnya, aliran permukaan air tanah dapat memberikan air ke lautan sehingga menuntaskan siklus air tadi ya. Nah, terus selanjutnya ketika udara yang dingin ini awan sudah berat, maka akan terjadi presipitasi. Apa itu presipitasi? Presipitasi sendiri ini adalah hujan. Ini adalah hujan, dimana hujan ini berasal dari uap air yang ada di udara ini akan menjadi benda cair lagi dan kembali lagi ke dalam daratan, ke lautan kembali.
Selanjutnya ada daun nitrogen. Nitrogen ini sangat penting ya, karena unsur ini merupakan bagian dari pembentuk asam amino. Asam amino itu adalah merupakan salah satu pembentuk protein serta DNA asam nukleat atau materi genetik yang ada di dalam tubuh ya. Nah, materi genetik seperti ada DNA atau RNA yang ada di dalam tubuh kita. Nah, proses kuncinya dari daun nitrogen itu akan terjadi yang namanya fiksasi. Fiksasi ini merupakan proses pengikatan senyawa nitrogen yang ada di udara. Nah, senyawa nitrogen yang ada di udara merupakan senyawa yang anorganik. Oleh siapa? Diubah menjadi senyawa yang nitrogen yang organik. Nah, proses pengikatan ini dibantu oleh suatu bakteri nih, bakteri pengikat. Bakterinya itu ada apa saja? Bakterinya itu bisa cyanobacteria, ada acetobacteria, rhizobium, ada clostridium, frankia, sama ada beberapa ganggang hijau. Nah, terus nanti bakteri-bakteri tersebut akan mengubah yang tadi anorganik yang ada di udara menjadi nitrogen yang organik. Selanjutnya nitrogen yang organik ini akan mengalami peristiwa yang namanya ini ada yang namanya amonifikasi. Amonifikasi itu sendiri apa? Amonifikasi itu sendiri adalah pengubahan tadi senyawa nitrogen yang udah organik yang sudah ditangkap oleh bakteri fiksasi. Nah, ini akan diubah menjadi senyawa yang namanya amoniak atau amonium NH3. Nah, anorganik ini diubah oleh bakteri amonifikasi seperti siapa aja? Seperti ya, amonifikasi ini juga sama seperti yang ada di ini, bakterinya bisa ada cyanobacteria, ada acetobacteria, ada rhizobium, clostridium, frankia, dan ganggang hijau. Selanjutnya ada yang namanya ini kita dapat nih bakterinya ini ini yang bakteri fiksasi ya, ini bakteri fiksasi. Sedangkan untuk yang amonifikasi ini bakterinya adalah Micrococcus serta jamur. Ini ya, Micrococcus sama jamur-jamur. Jadi yang pertama, proses pertama dari daun nitrogen ini pastinya adalah proses fiksasi. Yang kedua ada proses amonifikasi. Yang ketiga itu ada proses yang namanya nitrifikasi. Yang keempat ada nitratasi. Yang kelima ada denitrifikasi. Kalau fiksasi ini tadi dibantu oleh bakteri fiksasi, di mana bakteri fiksasinya yang tadi sudah saya garis bawahi warna biru ya, ada cyanobacteria, acetobacteriaceae, rhizobia, clostridia, frankia, serta gagang hijau. Selanjutnya ada bakteri amonifikasi. Fiksasi sendiri ini ya tadi ya, pengubahan N yang anorganik ini menjadi N yang organik. Selanjutnya amonifikasi sendiri ini dibantu oleh tadi bakterinya. Amonifikasi ini dibantu oleh bakteri
bakteri amonifikasi seperti tadi ya, Micrococcus serta beberapa jamur. Nah, amonifikasi sendiri ini pengubahan apa sih? Pengubahan N yang organik tadi menjadi amonia atau NH3. Nah, selanjutnya ada proses nitrifikasi. Nitrifikasi ini adalah proses perubahan NH3 atau si amoniak ini menjadi senyawa nitrat. Oke ya, dia akan diubah menjadi senyawa nitrat, di mana nitrat itu adalah NO3. Selanjutnya, senyawa nitrat ini dibantu oleh bakteri nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi itu seperti bakterinya itu ada dua ya, bisa nitrat untuk mengubah H4 menjadi nitrit. Nitrit dulu. Oke ya. Nah, ini bakterinya, ini namanya bakteri nitrat. Ini akan diubah menjadi Nitrosomonas atau juga Nitrobacter. Nah, selanjutnya nitratasi adalah pengubahan tadi dari NO3 menjadi NO2. Dari nitrat menjadi nitrit. Oke, selanjutnya ini yang nitrat ini NO-nya 2 ya, ini NO3 nitrit. Nah, bakteri ini contohnya adalah si ini Nitrobacter. Sedangkan kalau yang proses nitrifikasi ini namanya Nitrosomonas. Lalu terjadi peristiwa yang namanya denitrifikasi. Denitrifikasi tadi ya, senyawa nitrit atau si NO3 yang sudah ada di alam, dia akan dikembalikan menjadi N yang anorganik lagi di udara. Nah, bakteri denitrifikasi ini merupakan bakteri yang anaerob. Oke, selanjutnya untuk daur nitrogen tadi udah. Nah, ini ya, ada proses nitrifikasi. Proses nitrifikasi sendiri ini tadi dibantu oleh Nitrosomonas. Terus selanjutnya Nitrosomonas inilah yang nanti akan mengubah si amonium ya, NH4 menjadi nitrit ya, nitrit atau si NO2. Terus selanjutnya ada peristiwa tadi nitratasi yang namanya nitratasi, dimana nitratasi ini mengubah NO2 atau nitrit ini menjadi NO3 atau nitrat oleh bakterinya. Ini adalah bakteri Nitrobacter. Lalu ada proses denitrifikasi. Denitrifikasi itulah pengubahan nitratnya ini si NO3 menjadi nitrogen yang anorganik lagi di udara. Sehingga dia butuh bakteri denitrifikasi, contohnya Pseudomonas dan Clostridium.
Nah, selanjutnya ada gaur karbon. Karbon ini merupakan salah satu pembentuk rangka molekul organik ya, yang esensial untuk semua organisme. Contohnya seperti karbon mungkin membentuk karbohidrat, protein, serta lemak. Lemak sendiri bisa membuat membran, protein bisa membuat DNA, karbohidrat merupakan sumber ATP atau energi bagi sel. Selanjutnya di dalam proses kunci dari daur karbon itu merupakan karbon sendiri kebanyakan ada di dalam atmosfer atau dia dalam bentuk gas. Dan merupakan dari mana aja sih hasilnya? Dari respirasi manusia itu berupa CO2, dari hewan juga berupa CO2, erupsi vulkanik ya, ini adalah karbon yang anorganik, sama hasil pembakaran adalah karbon yang anorganik. Lalu karbon ini akan dimasuk ke dalam proses yang namanya fotosintesis oleh tumbuhan, dan si CO2 ini akan diubah menjadi gula atau C6H12O6 di dalam proses fotosintesis yang ada di reaksi siklus Kelvin atau siklus gelap, reaksi gelap pada fotosintesis ya. Nah, CO2 ini menjadi salah satu unsur pembentuk tadi glukosa. Terus molekul organik seperti selulosa, karbohidrat ini akan digunakan oleh hewan manusia untuk proses yang namanya proses metabolisme untuk menghasilkan ATP, energi. Selanjutnya ada daur yang namanya daur fosfor. Daur fosfor ini, fosfor sendiri merupakan penyusun utama dari asam nukleat ya, fosfolipid, ATP, dan molekul penyimpan energi lainnya seperti mineral penyusun ulang gigi. Nah, selanjutnya proses kunci dari daur fosfor ini sendiri di alam fosfat itu berada dalam dua bentuk. Jadi unsur P ini ada dua bentuk ya, ada yang dia disebut fosfor yang organik sama yang berbentuk anorganik. Untuk fosfor yang berbentuk organik ini biasanya dia ada di dalam tubuh makhluk hidup, sedangkan yang anorganik ini ada di dalam unsur yang abiotiknya seperti air dan tanah. Nah, fosfat yang terkandung di dalam bebatuan, jadi ada dua siklus. Nah, fosfat yang ada terkandung di dalam bebatuan ini atau fosfat yang anorganik ini dia bisa ada itu karena adanya bantuan pelapukan, batuan, karena bantuan seperti air, pelapukan udara, atau pelapukan dari tanah ya. Dan nanti dia akan masuk ke dalam tanah. Nah, nanti selanjutnya fosfat yang anorganik ini akan diubah oleh makhluk hidup menjadi fosfat yang organik yang ada di dalam si tubuhnya makhluk hidup. Siapa yang mengubah fosfat organik menjadi anorganik? Yaitu si produsen, atau kita kenal juga dengan tumbuhan. Nah, nanti fosfat anorganik yang ada di dalam tubuh makhluk hidup ini dia akan mengalir. Nah, fosfat yang organik ini yang ada di dalam tubuh makhluk hidup ini, dia akan mengalami aliran energi dari produsen ke konsumen,
konsumennya juga konsumen tingkat 1, kedua, ketiga, nanti baru ke dekomposer. Nah, baru kalau setelah sampai ke dekomposer, maka fosfat yang anorganiknya ini akan menjadi fosfat organik lagi. Dan bukan fosfat anorganik ya, berarti fosfat organiknya ini, oke ya, fosfat yang organik ini nanti dia akan kembali menjadi fosfat yang anorganik. Nah, oleh bantuan yang namanya dekomposer. Dekomposernya ini bisa berupa tadi ya, jamur sama bakteri. Itu daur dari si fosfor. Lanjut daur yang sulfur. Sulfur ini merupakan salah satu pembentuk kerak bumi kita. Nah, sulfur juga dapat diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat. Sulfur ini merupakan proses kunci dalam sintesis senyawa protein. Sulfat dalam tanah diserap oleh tumbuhan. Jadi sulfat ini sulfur itu kan ada dua nih, yang organik sama anorganik. Kalau yang organik itu yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, kalau yang anorganik itu yang ada di lingkungan yang abiotiknya. Oke. Nah, tadi sulfur yang ini ya, sulfur yang anorganik. Oke, dia akan diubah menjadi sulfur yang organik. Nah, sulfur anorganik ini yang tadi ada di lingkungan abiotik, dia akan menjadi sulfur yang organik di dalam tubuh makhluk hidup yang biotik, atau di tubuh makhluk hidup ini oleh siapa? Oleh organisme yang namanya tumbuhan atau produsen. Nah, sulfur ini akan menjadi es organik atau kita kenal dengan senyawa yang namanya sulfat. Nah, melalui rantai makanan tadi, oke ya, senyawa es yang organik ini akan berpindah ya dari produsen dia ke konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, sampai ke dekomposer. Oke ya, dia akan berpindah melalui proses yang namanya rantai makanan ya. Dia akan berpindah melalui rantai makanan. Sulfat ini akan berpindah dari produsen yang tadi sudah mengubah es anorganik menjadi es organik, lalu dia akan berpindah nih dari produsen ke konsumen. Nah, di situ ada terjadi aliran energi. Nah, sulfat ini akan terurai oleh dekomposer di siklus akhir rantai makanannya nanti. Nah, dekomposer ini yang nanti ya, ketika sudah sampai di sini, ketika sudah sampai di konsumen ya, ketika sudah sampai di konsumen tingkat 1, 2, dan 3, apabila dia mati, ini kan konsumen ini membawa es yang organik. Oke ya, es organik ini akan menjadi es yang anorganik lagi oleh siapa? Oleh yang namanya dekomposer. Nah, selanjutnya bagaimana, apakah semua sulfur yang anorganik ini akan diserap oleh tumbuhan? Tidak, tetapi ada beberapa es yang tadi anorganik ini dia dimanfaatkan untuk menjadi es yang organik oleh
bakteri. Bakteri sulfur ini akan melakukan proses yang namanya kemosintesis. Ya, bakteri kemosintesis sehingga menghasilkan sulfur. Sulfur ini akan membentuk sulfat di dalam tanah. Nanti bakteri-bakteri ini, gas organik ini akan disimpan, akan dilepas ke dalam tanah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai suksesi. Suksesi itu merupakan proses perubahan komunitas yang berlangsung dengan sangat lambat dan teratur dalam waktu yang sangat lama, menuju ke satu arah sehingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Suksesi ini akan berakhir pada ekosistem yang klimaks yang telah mencapai keseimbangan. Intinya, apabila terjadi kerusakan alam ya, baik secara karena manusia maupun karena alam, dia pasti akan mengalami suksesi. Suksesi ini adalah perubahan komunitasnya tadi yang ada di suatu lingkungan, tapi berlangsungnya sangat lama perubahannya ini. Nanti tahap akhir dari suksesi ini pasti akan terjadi keseimbangan ekosistem kembali. Nah, keseimbangan ekosistem ini nanti menjadi akhir dari peristiwa suksesi ini. Suksesi ini dibagi menjadi dua ya, ada yang disebut suksesi primer, ada yang disebut suksesi sekunder. Di dalam suksesi primer ini komunitas makhluk hidup yang sebelumnya tidak ada. Jadi benar-benar dari kosong gitu ya. Dari kosong, kerusakan yang benar-benar rusak parah sehingga tidak ada makhluk hidup di dalamnya, lalu terbentuk ekosistem baru. Terbentuk ekosistem baru, pastinya ini akan berlangsung dengan sangat lama sekali ya. Lalu ada suksesi sekunder. Suksesi sekunder itu apa? Perubahan yang terjadi karena terganggunya habitat. Jadi biasanya ini karena adanya illegal logging ya, ada illegal logging atau adanya penjarahan salah satu populasi di dalam komunitas. Salah satu populasi di komunitasnya ini hilang. Nah, selanjutnya nanti dia akan terjadi suksesi sekunder. Oke, itu aja untuk materi kita hari ini. Semoga nanti bermanfaat untuk kalian berdiskusi menjelaskan daur biokimia yang akan saya bagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.